Nama saya Rian Aditya Sanjaya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembenihan ikan konsumsi. Terdapat 5 langkah pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama yaitu seleksi induk ikan lele. Yang kedua, teknik pemijahan ikan lele. Pada langkah yang kedua ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu penyuntikan hipofisa, penyuntikan hormon buatan, dan pembuahan in vitro atau dalam tabung. Yang ketiga ada pembenihan larva. Yang ketiga ada pendederan benihan. Pada langkah yang keempat ini juga terbagi menjadi 3 lagi, yaitu menyiapkan kolam pendederan, yang kedua pelepasan benih, yang ketiga pemberian pakan pembenihan ikan, dan langkah yang terakhir yaitu panen pembenihan ikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Dalam perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikirkan secara matang-matang karena penentuan nama perusahaan itu akan berdampak panjang. Pemberian nama perusahaan itu juga harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. Kemudian ada lokasi. Dalam menentukan lokasi perencanaan usaha, kita dapat menentukan berdasarkan jenis usaha yang kita buka. Secara umum, kalau lokasi itu terbagi menjadi 3, yaitu lokasi perusahaan, yang kedua lokasi pertokoan, yang ketiga lokasi pabrik atau industri, yang ketiga ada komoditi yang diusahakan. Dalam komoditi yang diusahakan terdapat beberapa hal berikut, yaitu membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang maupun jasa. Yang kedua itu kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita pilih. Yang keempat, adanya kemampuan yang cukup meyakinkan untuk dapat bersaing dalam usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Dan yang terakhir itu ada konsumen yang dituju. Dalam menentukan konsumen yang ingin kita capai, prospek konsumen didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usaha yang ingin kita lakukan. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju akan lebih luas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Noval dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Rian Dana, yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang kelima ada pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang baru memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penentang pasar atau market challenger, pengikut pasar atau market follower, dan perlung pasar atau market nicher. Penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan produk merupakan faktor menentukan dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas barang dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Yang keenam, ada partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan. Banyak persekutuan yang dilakukan dalam bidang usaha untuk mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kekurangan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Yang ketujuh, personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Yang kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangatlah minim. Modal utama seorang pengusaha adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masingnya menyetorkan modalnya. Semua sumber serta kemampuan pengumpulan modal harus dibuat secara tertulis. Yang kesembilan, peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Adapun peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan pasti berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Jika pertama kali membuka usaha, pikirkan terlebih dahulu peralatan yang sangat diperlukan atau dibutuhkan. Jika peralatan tidak begitu dibutuhkan penggunaannya, sebaiknya tidak usah dibeli dulu, sebab itu akan mengganggu uang kas. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis.
Yang ke-10, penyebaran promosi. Sebagai suatu pengusaha baru, tentu belum dikenal banyak oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat, atau media mempromosikan, dan keunggulan apa saja yang akan ditunjukkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswinka Putri. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Pada tahun 2010, tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 32,25 kg per kapita per tahun. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 kg per kapita per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan usaha pembenihan ikan akan terus berkembang dengan pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syaifa dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang PPT pembenihan ikan lele dari kelompok 3 mengenai kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi sehingga dapat mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat. Meskipun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun, oleh warung-warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Menurut data Bank Indonesia tahun 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele, membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Tapi jika dikaitkan dengan kebutuhan lele di wilayah ini, yang mencapai lebih dari 300.000 per hari, membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka untuk para pembudidaya baru. Bagian kedua yaitu aneka produk ikan konsumsi, ikan lele lokal atau Clarias Betrix. Lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan perut abdomen putih keabu-abuan. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia yang mempunyai beberapa nama daerah, antara lain ikan kalang dari Padang, maut dari Gayo Aceh, bintat Kalimantan Selatan, keling Makassar, maut Bugis, lele atau lindi Jawa Tengah. Lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan di malam hari. Berdasar kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Pada tahun 2013, benih ikan lele dengan ukuran 5-7 cm dijual dengan harga 170-200 per ekor. Ukuran 7-9 cm berkisar 210-250 per ekor, dan ukuran 9-11 cm berkisar 250-300 per ekor. Bisa dilihat PPT-nya seperti di bawah ini atau di samping. Aneka produk ikan konsumsi ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar, merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan di luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat.
Morfologi ikan nila adalah garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti ini juga terdapat di sirip punggung dan sirip dubur bersifat omnivora. Harga benih nila di pasaran biasanya dijual berdasarkan ukuran bobot dengan harga 25.000 sampai 28.000 per kilogram. Jumlah benih nila per kilogram 500 ekor. Teknik budidaya nila relatif mudah sehingga sangat banyak dilakukan pada semua skala usaha, rumah tangga, mikro kecil, menengah, dan besar. Aneka produk ikan konsumsi ikan gurame. Gurame merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah, sao, dan bagian perut berwarna kekuningan keperak-perakan. Gurame merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat, Indonesia, dan disebarkan ke Malaysia, Thailand, Ceylon, dan Australia. Di Jawa, gurame dikenal dengan sebutan gurame, di Sumatera disebut dengan kala atau kalui, dan di Kalimantan disebut dengan kalui. Ikan gurame mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dan berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri. Harga gurame di pasaran sangat bervariasi, tergantung pada umur, di mana gurame dengan umur 1-2 bulan dijual dengan harga 400.000 sampai 500.000 per ekor. Benih gurame dijual berdasarkan umur dengan harga relatif mahal, karena permintaannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Oleh sebab itu, budidaya ikan gurame, khususnya pembenihan, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Halo, nama saya David Kepling Siombing, saya dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 10. Pada kali ini saya akan membacakan materi dari Ara yang meneruskan, yaitu aneka produk ikan konsumsi. Saya akan membacakan tentang ikan bawal dengan nama biologi Colosoma macroponumum. Bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya pertumbuhan cukup cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segalanya, yaitu omnivora. Namun, bawal lebih banyak makan dengan dedaunan. Ikan bawal juga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim. Limnologi merupakan padanan bagi biologi perairan darat, terutama perairan air tawar. Ikan bawal mempunyai cita rasa daging yang sangat enak, hampir menyamai ikan gurame. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu kebutuhan alat dan bahan pembenihan konsumsi. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak memerlukan peralatan yang rumit atau sulit untuk diperoleh. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. 1. Peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup, aerator. Pemijahan ikan lele seperti kekaban, pendidaran benih ikan lele seperti blower, pemanenan penyortiran benih ikan lele seperti seser. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Oke, saya harus cukup dari saya. Terima kasih. Nama saya Rehendra Fahri. Saya akan melanjutkan penjelasan David Kepling Siombing tentang kebutuhan alat dan bahan pembenihan ikan konsumsi. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan untuk pemeliharaan induk, pemijahan atau pembenihan, penetasan telur, serta pemeliharaan larva dan benih. 1. Ciri-ciri induk lele jantan. Kepalanya lebih kecil dari induk ikan lele betina. Warna kulit dada terlihat sedikit tua jika dibanding induk lele betina. Urogenital papila atau kelamin agak menonjol, serta memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus, dan berwarna kemerahan. Induk ikan lele jantan mampu bergerak dengan lincah, dengan tulang kepala yang pendek dan agak benteng. Perutnya lebih langsing dan kenyal bila dibanding induk lele betina, serta kulit yang lebih halus dibanding induk lele betina. 2. Ciri-ciri induk lele betina. Kepalanya lebih besar dibanding induk lele jantan.
Warna kulit dada agak terang. Urogenital papilla atau kelamin berbentuk oval atau bulat daun, serta berwarna kemerahan dan memiliki lubang yang agak lebar serta terletak pada belakang anus. Induk lele betina memiliki gerakan yang lambat dengan tulang kepala pendek dan agak cembung, serta perutnya lebih besar dan lunak jika dibandingkan dengan indukan lele jantan. 3. Syarat induk lele yang baik. Syarat induk lele yang baik. Induk lele harus memiliki kulit yang lebih kasar jika dibanding induk lele jantan. Induk lele diambil dari lele yang dipelihara dalam kolam sejak masih kecil agar terbiasa hidup di kolam. Berat badannya berkisar antara 100 gram hingga 200 gram, tergantung kesuburan badan dengan ukuran panjang 20-5 cm. Bentuk badan simetris, tidak cacat, tidak luka, tidak bengkok, dan lincah. Umur induk jantan di atas 7 bulan, dan untuk induk betina berumur 1 tahun. Frekuensi pemijahan dapat dilakukan 1 bulan sekali, dan sepanjang hidupnya bisa memijah lebih dari 15 kali, dengan syarat apabila makanannya mengandung cukup protein.